ikut-ikutan bersumpah dengan makhluknya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Meskipun syiriknya itu syirik kecil, meskipun syiriknya tersebut syirik lafzi yang berkaitan dengan ucapan semata, ya. Akan tetapi kalau sumpah tersebut, kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah, meyakini bahwasanya yang disumpahi tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak segala macam bahaya, maka ini jatuh ke dalam syirik besar, kata para ulama, ya. Dan ketika kita mendapati sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bukan berarti kita boleh ikut-ikutan sumpah dengan makhluknya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini adalah hak baginya. Ya, merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah kepada siapa saja dari kalangan makhluknya yang dia kehendaki. Adapun kita sebagai makhluk, maka tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya dengan waktu tertentu, ya, dengan tempat tertentu, melainkan ya yang disumpahi tersebut mempunyai keutamaan di dalamnya. Di antaranya adalah kota Mekah ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah ini yang menunjukkan bahwa kota Mekah ini merupakan kota yang mempunyai keutamaan. Di antara keutamaan kota Mekah ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kota Mekah ini adalah merupakan tempat yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya, di mana Nabi Ibrahim telah berdoa untuk menjadikan kota Mekah ini tempat yang aman sentosa, ya, diberikan rezeki bagi para penduduknya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah negeri yang mulia ini, yaitu kota Mekah ini, sebagai tempat yang aman sentosa." Ya. Makanya kalau Bapak Ibu, ya, jamaah jalan-jalan ke kampung-kampung sini, itu lihat ya, mobil parkir di sembarang tempat aja, aman di sini, ya. Apalagi kalau kita lihat ya sebelah kanan tuh, parkiran di situ, ini udah ditinggalin gitu aja. Toh coba kalau di negeri kita ya, parkir sembarangan sudah hilang, ya. Sudah dipretelin, ya, spionnya sudah hilang, tahu besoknya, ya. Pelek-peleknya dicopotin, ya. Tapi di sini masya Allah, ya, keamanan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap, meskipun keamanan tersebut telah didoakan oleh Nabi Ibrahim, kota Mekah ini tetap kewaspadaan harus ada, ya. Karena di sana juga masih ada oknum-oknum yang berusaha untuk melakukan kejahatan di tempat yang mulia ini, ya. Tetap meskipun tempat ini merupakan tempat yang aman, ya, kita juga harus berhati-hati menjaga barang bawaan, ya. Jangan sampai barang bawaan kita tersebut berpindah tangan, ya. Karena kejahatan dimanapun itu ada. Akan tetapi kalau kita bandingkan, ya, kejahatan di tempat yang mulia ini dengan di tempat-tempat yang lainnya, jauh berbeda. Apalagi kita bandingkan dengan negeri-negeri barat, ya, sungguh jauh berbeda, ya. Keamanan di sini kita bisa rasakan bagaimana ketenangan, ya, kenyamanan, ya. Kalau orang-orang di sini parkir sembarangan, aman, nggak khawatir, ya. Kalau mobil-mobilnya tersebut dicuri, ya. Mungkin ada sebagian orang-orang atau pemuda-pemuda yang iseng
ngambil mobil tapi bukan untuk dimiliki biasanya. Ada memang pencurian itu beberapa kali saya temukan bukan untuk dimiliki, hanya untuk sekedar pemuda-pemuda yang iseng jahil untuk main, kemudian dibalikan lagi itu biasanya. Ya, nggak untuk dimiliki. Ya, orang-orang di sini, masya Allah ya, di sini memang benar-benar hukum Allah Subhanahu Wa Taala terjaga. Ya, benar-benar kenyamanan, keamanan di sini akibat dari doa Nabi Ibrahim tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendoakan warzuk ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya dari berupa buah-buahan. Ya, kalau kita lihat di hotel kita banyak buah-buahan. Ada jeruk, ada apel, ada berbagai macam jus, ya, ada pisang. Ya, meskipun di sini tidak ada kebunnya, ya, tapi masya Allah banyak sekali kita dapati buah-buahan di sini. Ya, warzuk ahlahu, dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya, para penduduk di sini ya, orang-orang yang tinggal di sini ya. Tanya kepada Ustaz Ahmad gimana ya, mengais rezeki di sini sangat mudah. Ya, mengais rezeki di tempat yang mulia ini sangat mudah, karena memang tempat ini adalah merupakan tempat yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Penduduknya akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita ya kembali kepada sejarah bagaimana awal kedatangan Nabi Ismail bersama ibundanya Siti Hajar ke kota Mekah ini, dahulu tidak ada yang namanya pepohonan. Ya, dahulu tidak ada yang namanya pepohonan. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menempatkan anak keturunanku di suatu lembah ya yang tidak ada pepohonan di dalamnya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Dan di sebelah kanan kita ini para jamaah, ya, kita lihat ini adalah tempat yang bernama Jabal Thur sebelah kanan ya. Nah, khalas murun. Gimana Ustaz Ahmad? Turun nggak? Bisa nggak turun? Di sebelah kanan kita ini adalah yang disebut dengan Jabal Thur para jamaah ya. Inilah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy. Ya, jadi perlu diperhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat ini adalah merupakan saksi sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah dari perang dari Jabal Thur ini adalah dimulai dari perkumpulan orang-orang kafir Quraisy di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Mereka berkumpul untuk membicarakan bagaimana cara agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bisa menghentikan dakwanya di kota Mekah ini. Kemudian diambillah suatu keputusan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh dengan cara mengirim para pemuda dari setiap kabilah, ya, yang mana setiap kabilah diutus untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang nanti insya Allah kita akan lanjutkan para jamaah. Ya, kita lanjutkan para jamaah tentang sejarah dari Jabal Thur ini. Silakan, kita akan turun terlebih dahulu.